Minuman dengan berbagai macam rasa yang manis kini menjadi favorit setiap kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mengkonsumsi minuman manis di setiap momen menjadi kebiasaan masyarakat. Bahkan di beberapa tempat banyak orang lebih cenderung untuk minum teh manis atau minuman ringan perisa rasa saat makan makanan berat seperti nasi atau mie. Tentu saja kebiasaan ini akan berdampak buruk pada kesehatan jika terus dilakukan dalam jangka panjang. Berikut liputan Unhas TV Makassar untuk UB TV. Mengkonsumsi minuman manis saat makan makanan berat merupakan kebiasaan yang terakulturasi dalam masyarakat tertentu, di mana kombinasi rasa manis dari minuman tersebut dapat mengimbangi atau menambah nikmatnya hidangan yang mereka makan. Namun, kebanyakan orang memilih minuman manis dibandingkan air mineral, merupakan mereka yang bukan membutuhkan gula bersifat sederhana dengan penyerapan cepat. Minuman manis saat ini sudah menjadi bagian dari gaya atau pola hidup. Hal ini tentu sudah menjadi perhatian para dokter dan ahli gizi akan kurangnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran air mineral bagi tubuh dalam waktu yang panjang. Pertama sebenarnya kan tubuh kita ini itu kebutuhannya ada dua jenis. Jadi ada kebutuhan untuk menyuplai yang namanya kalori, kemudian untuk berubah jadi energi, dan ada yang namanya kebutuhan hidrasi. Kalau misalnya ternyata dalam pola makan kita itu tidak ada hidrasi, sedangkan sumber hidrasi kita itu ya dari air minum. Kalau misalnya kecukupan air kita dalam sehari itu tidak terpenuhi, otomatis ada beberapa dampak, mulai dari dampak metabolisme yang harusnya tadi dari sumber makanan tadi bisa diubah menjadi energi, malah bisa terhambat karena kekurangan air itu yang menjadi hal penting kenapa kita harus menjadikan air minum itu sebagai minuman yang utama. Kalau perbedaan sangat jelas ya. Kalau misalnya sekarang kan kalau lihat minuman manis itu sebenarnya yang paling banyak kandungan di dalamnya adalah gula. Itu yang pertama. Ada tambahan kafein mungkin, kemudian ada tambahan pemanis, pewarna dan segala macam. Itu yang menjadi bahan di minuman manis. Sedangkan kalau air mineral itu dia satu bebas kalori. Dia cuman isinya adalah air yang benar-benar tugasnya untuk membantu metabolisme. Sedangkan kalau minuman manis itu dia pengolahannya bukan untuk menghidrasi, tapi dia karena dia sumbernya glukosa atau gula sederhana, malah jadinya nanti akan lebih kepada pengolahan dia menjadi energi. Jadi bukan untuk bertugas sebagai hidrasi kita dalam tubuh. Laksmi Trisasmita mengungkapkan fakta menarik tentang kasus diabetes, di mana perbedaan rentan waktu terkena penyakit diabetes di masa sekarang semakin cepat terdeteksi dibandingkan kasus diabetes sebelumnya. Pemicu terbesarnya terdapat pada pola makan dan minum yang semakin berubah. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman manis yang tidak seimbangi dengan minuman air putih yang cukup. Saat ini pada usia 20 tahunan, diabetes sudah dapat terdeteksi. Kalau di usia yang tadi saya bilang, sebenarnya fenomena dulu itu sekitar usia diabetes itu akan dikenali atau diprediksi pada usia 40 tahunan ke atas. Karena kan di situ fungsi normal pankreas itu masih bagus. Kalau under 40 ya, di bawah 40 itu masih bagus kerjanya. Kinerjanya masih bisa menghasilkan insulin. Tapi kalau sudah mulai menua, maka penghasil insulin itu pankreas itu juga sudah mulai meredup kerjanya. Kalau ditanya apakah di usia 20-an ini sudah bisa terdeteksi, kalau sekarang sudah bisa. Bahkan di usia-usia 20-an sekarang dengan konsumsi pola gaya hidup dan segala macam tanpa diiringi dengan olahraga, maka itu bisa terjadi pengendapan gula di dalam darahnya sehingga akan terdeteksi apakah dia terkena diabetes mellitus atau tidak. Cuman pada saat usia 20-an orang-orang itu jarang sadar kapan sih kita periksa untuk mengenali kadar gula darah kita sekarang. Karena di umur 20-an itu kan aktivitasnya masih bagus ya.
Jadi dia sering tidak merasakan pertanda-pertanda akan diabetes. Kalau misalnya sudah mulai berkurang aktivitasnya, biasanya pertanda-pertanda itu menjadi pertanda yang signifikan akan diabetes. Seperti mulai luka di kaki, sudah mulai ada pembengkakan, mulai sulit untuk proses penyembuhan. Kalau lecet sedikit, susah sembuhnya. Biasa orang-orang kurang sadar akan itu. Jadi nanti pada saat tumbuh atau muncul tanda-tanda signifikan akan diabetes, barulah dia menyadari, oh saya terkena diabetes. Itu yang menjadi perbedaan sebenarnya. Pentingnya kesadaran akan kebutuhan hidrasi tubuh dengan minum air putih dan tidak mudah terpengaruh dengan iklan ataupun promo minuman manis di media, serta membiasakan tubuh familiar akan air putih dapat membantu mengurangi konsumsi minuman mengandung gula yang tinggi. Nuri Nurhayati, Unhas TV.